Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai prediksi data harga kacang. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi pagi itu saya sudah membuat rekaman terkait data oil, tapi yang bersangkutan tidak berkenan. Jadi saya harus menghapus karena saya harus menghargai memang privasi ya. Jadi ini saran bagi mahasiswa, bagi para peneliti skripsi, jadi mahasiswa yang sedang skripsi atau tesis, data itu ada legalisasinya. Jadi istilahnya itu kalau datanya privasi ya mohon jangan dipublik. Kalau datanya memang publik ya monggo di publik. Karena kalau terkait data itu memang sangat fatal ya, apalagi kalau itu keilmuannya itu istilahnya bukan bidang kita gitu loh. Nah, kali ini saya menggunakan data yang publik. Jadi sebelumnya itu saya sudah melakukan penelitiannya itu ini ya, implementasi Fujitsu Sukamoto dan Fujitsu 4.5 untuk memprediksi produksi kacang hijau. Nah, ini penelitiannya itu sudah setahun yang lalu. Akhirnya saya lupa datanya di mana gitu. Nah, akhirnya saya ganti tema, tapi intinya sama, melakukan prediksi, cuma ganti temanya adalah bukan ke produksinya, akan tetapi ke ini harga kacang hijau. Kalau yang ini, yang publikasi saya itu datanya seperti ini ya, saya tunjukkanlah ini. Ada tahun, ada kode provinsi, ada luas panen, ada produktivitas. Nah, ini yang saya prediksi produksi. Nah, ini itu sudah ada app-nya. Saya dulu itu membuat app-nya. Jadi saya tunjukkan. Nama app-nya adalah produksi kacang. Kebalik mungkin ya. Kacang produksi. Sebentar ya. Saya buka di ini kok nggak mau. Mana ya aplikasinya? Sebentar, saya cari di profil saya dulu. Kalau sudah hilang ya kurang tahu ya. Ini yang gizi balita kan. Maaf. Sebentar. Semoga ada. Ya ini. Jadi ini saya itu dulu ngambil datanya data.go.id. Nah, karena di file saya itu
saya nyari nggak nemukan, terus saya download lagi di ini, saya download lagi di sini, itu kan di data.go.id nggak ada filenya. Jadi akhirnya ya udahlah, saya ngasih tutorial ini saya ganti gitu aja. Nah, jadi sambil mungkin yang butuh untuk memprediksi kira-kira hasil panen saya seberapa, ini bisa di-download, terus diinstal, terus dicoba. Nah, di sini variabelnya yaitu ada tahun, kode provinsi, luas panen, produktivitas, sama nanti outputnya adalah produksi. Nah, itu menggunakan fuzzy yang di app itu. Cuma apa file X-nya nggak ada, kalau aplikasinya masih ada. Nah, gitu. Nah, terus yang mau saya buat tutorial kali ini itu terkait harga kacang hijau. Kenapa kok saya memilih ini? Karena kacang hijau itu termasuk konsumsi protein di Indonesia yang cukup tinggi juga. Nah, terus datanya diambil dari mana? Datanya saya ambil dari ini ya, dari aplikasi 2.pertanian.go.id SIM harga 2017 produser HPD2. Jadi nanti kayak ini tampilannya, terus kita download. Kita mau milih apa, tanaman lainnya juga ada di sini. Kita bisa milih nanti kalau mau melakukan penelitian skripsi terkait harga apa ini ya, harga tanaman atau terkait pertanian. Oke. Nah, data sudah saya download ini seperti ini. Nah, ini perlu saya olah dulu. Nah, caranya ngolah itu berarti dicek, oh ini berarti ada kategori provinsi, ada tahun, ada harganya. Berarti saya rubah ke bentuk seperti ini. Provinsi, tahun, harga. Nah, terus saya cek dulu kira-kira variabel mana yang berkaitan dengan harga. Jadi ini saya jadikan semua, saya jadikan satu, akhirnya total datanya 342. Ini sudah saya hitung sesuai ini ya, saya cek jumlah data seluruhnya 396, terus yang 054, terus akhirnya total data 342. Oh, cocok, berarti saya nggak salah melakukan pengolahan ke bentuk seperti ini. Nah, baru kita cari korelasinya. Korelasi di mana korelasinya itu antara provinsi terhadap harga, tahun terhadap harga. Oke, saya cek di Excel fungsinya korel ini provinsi, koma harganya, oke, sudah. Kalau nilai korelasinya kayak gini 0,09, berarti ada korelasi tapi sangat kecil, nggak sampai 1%. Nah, kayak gitu. Kan korelasi itu rentang nilainya antara 0 sampai 1, itu yang positif. Yang negatif 0 sampai 1 juga. Artinya kalau negatif itu berkebalikan. Nah, terus yang tahun kita cek korelasinya. Tahun, kemudian terhadap harga. Oke, sudah. Hasil korelasinya 0,7. Jadi yang dibuat variabel cukup tahun sama harga saja ya, tahun terhadap harga. Oke, nah ini tuh kan ada provinsi, jadi yang provinsi dialihkan. Jadi ini datanya mulai tahun 2008 sampai 2019, saya kayak gini terus, 2008 2019 sampai terus. Oke, terus kita prediksinya pakai apa? Kita buat 3 algoritma ya, yaitu regresi linear, backpropagation, sama C4.5. Kita sesuaikan dengan artikel saya sebelumnya ini, Terus langkah by langkah, contoh yang regresi linear, regresi linear ini saya copy ke sini aja. Terus ini saya kasih kayak gini satu-satu, itu memang aturannya di regresi linear ya. Oke. Nah, sudah, terus kita cek H2 sampai J43. Kita
ini buka foldernya ke ini prediksi kacang ya. Ini data saya, data harga kacang.excel nih. Saya buat file saja, data sama dengan XLS read kacang.excel ada di kolom H2 sampai C 343 ya tadi. Sebentar, saya agak lupa. 43 benar enggak ya? 343 HC. Oke. Sudah. Terus kita baca X-nya. X sama dengan data mulai baris berapapun kolom 1 sampai 2. Terus Y-nya adalah data baris berapapun kolom 3. Terus ini ya, bentar. Ini berarti hanya satu ya, linear regression. Bukan yang ini. Pakai fungsi yang ini juga bisa, atau B kurung sama aja. Nah. Ini ya persamaannya. Ini regres Y, X. Nanti muncul persamaannya. Terus persamaannya dipakai untuk memprediksi. Ya, maaf, saya simpan dulu. Prediksi regresi. Nah, ini hasil persamaannya. Saya buka di sini aja. Ini hasil prediksi. Saya tulis persamaannya di sini. Gabung ya. Maaf. Saya sama dengan sebentar. Saya kok bingung caranya nulis. Saya buka dari sini aja. Sama dengan min 1, sebentar, titik 7 294 plus 8. Sebentar. Min kalau 8 itu berapa ya? Ini kalau saya copy. Yang ini ya. Delapan 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 sama dengan min 1 7 2 9 1 7 2 9 4 3 6 4 0 ya. Kalau pangkatnya plus 8 itu kan intinya min 1,7294 kali 10 pangkat 8. Kalau positif kan berarti apa ke belakang ya, komanya itu pindah ke belakang. Jadi kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 terus ditambah, maaf, ini dikalikan dengan inputnya tahun, terus ditambah ya, ini positif, itu pangkat 4 berarti ke belakang 4 kali 1 2 3 4 8 6 4 6 4 8 7 ya, pangkat 4 1 2 3 4, benar seperti ini 8 ya, di enter. Ini kalau ini kan 6,93, ngikuti yang itu aja, 6,93. Udah, ini saya salah buat persamaan atau gimana ya, bentar. Atau saya cari di WK aja. Kalau di WK ini disimpan CSV, data input, terus dibuka di WK nya, prediksi kacang, filenya CSV ini sudah. Terus kita cari regresinya, kita pilih metodenya ini ya, linear regression. Oke, start. Ini persamaannya, oh iya bener, oh saya kebalik. mohon maaf, ini file CSV nya saya tutup. Nah, yang ini aja persamaannya, nggak beda jauh, cuma saya salah, ini yang dikalikan. Nah, ini yang dikalikan, jadi 86,93 betul, dikalikan tahunnya ini min 7294360. Oke, gitu aja. Udah, nah ini hasilnya. Kita scroll ke bawah, terus selesai, udah. Kemudian kita cari nilai errornya ya. Jadi kalau mau menentukan misalkan MSE persamaan mean square, kita aja mean square error, mean square error, mean square error. Bentar, rumusnya ini ya, ini RMSE. Nggak apa-apa, pakai rumus RMSE aja. Artinya data asli dikurangi nilai hasil prediksi dibagi N di akar kuadrat ya. Ini errornya sama dengan data asli
dikurangi, maaf, iya benar, data asli dikurangi nilai hasil prediksi. Oke, terus di zoom ya. Nah, terus di zoom. Setelah di zoom, ini sudah ketemu. Kemudian dibagi N dan di SQRT, RSME ya, RMSE, yaitu nilai square antara ini dibagi datanya 342. Oke, ini hasil RMSE nya. Nah, terus kalau yang back propagation bagaimana? Ini hanya ada satu input, langkahnya sama. Kita copy datanya ini kita bersihkan datanya. Berarti di sini ini ya, hanya nggak usah, berarti mulai dari I sampai C, I sampai C, ini kolomnya 2. Kemudian di sini X-nya harus di transpose, terus Y-nya juga harus ditranspose. Kemudian kita deklarasi ininya. Sebentar, saya nyari kerpean. Ini sebentar. Ya. Ini hanya ada satu, jadi ini dihapus sampai sini. Ini ya. Inputnya hanya ada satu, terus ini node-nya kita pakai 2 aja. Terus ini bukan P tapi X. Ini X, terus Y, ini proses training. Terus hasil prediksinya, prediksi sama dengan SIM tra, X ya, bener ya. Sebentar, ini proses prediksi ya, tra, ini tra itu variabel ini. Oke, nanti kita cek hasil ininya, SIM sama dengan, kita kembalikan di transpose lagi. Nah, ini disimpan di folder prediksi back propagation. Oke, nah ini prosesnya, ini ada 2 node di layernya, inputnya hanya 1, ini outputnya, terus ini iterasinya sebanyak 8. Kita cek hasil prediksinya ya, kita copy, kita cari nilai RMSE nya juga. Ini tadi hasil prediksi yang regresi, saya buat di sini ya. Hasil prediksi juga, hasil prediksi yang backprop, ini yang backprop. Terus kita cek nilai errornya, rumusnya kita samakan, data asli dikurangi data hasil prediksi, total, kita zoom. Oke, kita zoom. Kalau sudah, terus RMSE sama dengan nilai rata, ya, nilai akar kuadrat. Ini
dibagi totalnya 342. Belum ya? Saya pakai MSE aja. Sebentar, kalau MSE rumusnya seingat saya nggak ada ininya. MSE. Nih. Nilai MSE rumusnya ini ya. Ya, hampir sama. Yang ini saya pakai MSE aja biar nggak num. MSE. Berarti di sini sama dengan data nyata real dikurangi hasil prediksinya dikuadratkan. Nah, oke, sudah. Terus di rata-rata. Terus di sininya di rata-rata. Ada. Oke, ini hasilnya MSE nya. Oh, saya kurang paham caranya menjelaskan karena ini komanya banyak, 11 ya. Kalau yang ini juga koma. Itu hasil prediksi ya, berarti intinya datanya lebih mudah kalau dilakukan normalisasi dulu agar nilai errornya lebih kecil. Terus kalau yang C4.5 angkanya, karena ini datanya kan dalam bentuk angka, kalau C4.5 itu harus lebih baik dalam bentuk kategori. Ini terbukti kalau sama lihat di sini, kalau ini saya pilih yang apa tree, nah ini berarti nggak aktif, berarti nggak bisa. Kenapa? Karena C4.8 itu kalau kategori nanti di sini aktif. Kita buat contoh lagi caranya membuat kategori. Berarti ini kita cari rata-rata. Misal kategorinya saya hanya buat 2 kategori, misalkan tahunnya itu tahun muda sama tahun tua, terus harganya itu murah, mahal gitu ya, dan saya pakai average. Nah, ini 2013, berarti yang kurang dari 2013 itu rendah, muda, kalau lebih dari tua gitu. Terus yang ini juga sama, saya copy paste rentangnya sama dengan average, sama dengan average. Oke, ini dirubah C. Nah, terus di sini kita rubah ke kategori. Langkahnya kayak gini. Kategori tahun, harga per ini ya. Jadi jika harga, if jika harga kurang dari sama dengan, saya kunci di sini, berarti mudah. Terus jika tidak, berarti tua. Itu kalau hanya 2 kategori. Yang ini juga sama, saya copy yang ini. Oh maaf, kok B ya ini tadi. Ini bukan B tadi kan. Kolom I. Itu sama aja sih sebenarnya. B juga sama, tapi I kolomnya. Ini berarti berikutnya C. Ini juga C. Kalau kurang dari ini berarti murah. Prediksinya kalau lebih dari ini tua. Murah, mahal. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah. Oke, selesai buat kategori.
kalau sudah membuat kategori, kita copy, terus kita buat dalam bentuk file CSV. CSV-nya ditranspose, diambil value-nya aja. Nah, ini tadi tahun, ini harga. Nah, terus kita simpan dalam bentuk CSV. Data kategori. Oke. Sudah, kita close saja datanya. Terus kita baca di sini, kita tutup. Open file, diprediksi kacang, datanya CSV, kategori, oke. Ini tahun, harga ya, variabel input tahun, variabel outputnya harga, klasifikasi. Nah, ini kalau tree, nah ini aktif kan kalau kategori. Jadi saya pakai C4.5, saya start. Ini sudah kelihatan rule-nya, ada rule-nya. Jika tahun sama dengan muda, outputnya murah. Jika tahun sama dengan tua, harganya mahal. Ada dua rule. Terus nilai akurasinya kalau di sini langsung keluar ya. Correctly classification instant, yaitu 80%, berarti nilai akurasinya 80%. Kalau nilai mean square error-nya 0,39. Terus kalau my-nya 0,31. Nih. Kalau kita lihat tree-nya ini. Jadi kalau kita buat di sini rule-nya, kita cocokkan benar enggak hasil prediksinya. Ini hasil prediksi. Hasil prediksi. Ini yang C4.5. If jika tahun sama dengan muda, berarti di sini outputnya adalah murah. Maaf, kurang petik. Murah. Jika tidak, berarti kalau tua ya mahal. Nah, terus ini kita scroll ke bawah. Terus oke, sudah. Terus kalau mau mencari nilai akurasinya, akurasi sama dengan jika ini hasil prediksi, ini output ya. Maaf, jika hasil prediksi sama, ini data nyata, ini hasil prediksi sama, berarti nilainya 1, jika tidak 0. Kemudian di geser ke bawah, terus di auto zoom. Setelah di auto zoom, terus dicari akurasinya. Akurasinya rumusnya data yang benar dibagi total datanya 342 dikalikan 100. Oke, ini nilai akurasinya kalau pakai C4.5. Kalau yang ini kalau dibuat akurasi tidak bisa ya. Kenapa? Karena angka. Bisanya ya pakai MSE, terus ya ini RMSE, MEA. Nah itu, jadi itu yang membedakan. Kalau prediksi itu kita tidak bisa menghitung akurasi, istilahnya pakai MSE, RMSE. Tapi kalau saya disuruh menjelaskan ini kok komanya sekian, nah saya juga masih mencari literatur. Ini apa ya yang bisa saya tarik kesimpulan. Kalau yang MSE dengan nilai sekian itu maksudnya apa? Itu saya juga masih mencari literatur. Jadi saya nggak bisa berani menjelaskan secara detail. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon untuk di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.